Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Akmalia, mahasiswi Universitas Dian Nusantara semester 2, program studi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Isla Hulbert selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Membentuk Pendidikan Karakter pada Generasi Digital. Pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan. Pendidikan digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki visi yang luas tentang dunia dan perkembangannya. Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan kodratnya. Karakter yang saya maksud adalah sifat, tingkah laku, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah pengajaran yang dilakukan untuk menekankan nilai-nilai yang membentuk kepribadian. Dengan kata lain, mengajarkan individu kemampuan berpikir dan kebiasaan berupa perilaku, watak, atau sifat yang membentuk individu yang berkualitas. Tapi siapa sangka, di zaman era digital ini, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam era digital yaitu kurangnya respon guru terhadap perkembangan teknologi. Dalam dunia pendidikan, respon guru terhadap perkembangan teknologi juga jadi permasalahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksiapan guru dalam menghadapi era digital. Menurut penelitian, di mana guru yang berusia 50 tahun ke atas kurang terlatih dalam pembelajaran digital, sehingga perlu usaha keras untuk mempelajarinya. Guru yang berusia 40 tahunan sudah sedikit familiar dengan peralatan digital, sehingga akan lebih mudah menyesuaikan perkembangan dalam pembelajaran digital. Sedangkan guru yang berusia 30 tahunan sudah dapat melakukan pembelajaran digital secara normal. Gambar di samping adalah contoh gambar yang dimana guru dituntut cepat beradaptasi menyesuaikan perkembangan zaman. Sistem belajar mengajar kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun faktanya, masih banyak guru yang gagap teknologi. Mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala yang kedua ialah sulitnya mengamalkan norma atau nilai-nilai hidup bermasyarakat. Dalam lingkungan virtual, perkembangan karakter secara digital mendorong perkembangan keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, sosialisasi, dan meningkatkan prestasi serta motivasi individu. Jika perkembangan digital memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh yang hanya bertatap muka melalui media Zoom, Google Meet, maka ini terdapat sisi negatifnya, di mana sosialisasi merupakan masalah yang sering dihadapi. Karena pembelajaran umum, peserta didik diharapkan belajar bagaimana berkolaborasi dengan orang lain dan mengamalkan norma atau nilai-nilai yang dipelajari di sekolah untuk hidup bermasyarakat. Tapi dalam pembelajaran digital, siswa kurang sekali mengamalkan pembelajaran norma karena lingkungan belajar yang berbentuk virtual. Lingkungan yang virtual juga berpengaruh pada pertemanan, di mana lingkungan virtual membuat individu memiliki lebih sedikit teman atau sedikit kontak muka dengan orang lain. Di sisi lain, pembelajaran karakter secara digital juga membuat sedikit kesempatan untuk berempati dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah orang lain lebih banyak memiliki teman dalam sosial medianya ketimbang teman dalam dunia nyata. Ini menunjukkan bahwa kurangnya bersosialisasi dalam kehidupan nyata. Hal yang ketiga ialah karakter individu yang lemah dalam menghadapi era digital. Di era digital ini, pendidikan karakter bagi setiap individu sangatlah penting. Teknologi yang canggih dan serba instan tentu saja menjadi godaan. Jika individu tidak memiliki karakter, maka perkembangan teknologi akan membuat dilema dan menyeret ke dampak yang negatif. Perkembangan zaman juga akan mempengaruhi kepribadian dan emosional suatu individu. Jadi, pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk dapat membentuk karakter seseorang yang dapat memiliki sifat pilih-pilih dalam menerima setiap perubahan.
Contohnya ialah belum lama ini ada sebuah girl band Korea yang mengadakan konser besar di Indonesia. Sontak semua orang baik dari kalangan artis ataupun orang biasa berlomba-lomba untuk membeli tiket agar bisa menyaksikan penampilan mereka. Bahkan yang bukan penggemarnya saja ikut-ikutan untuk membeli tiket agar bisa menonton konser tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa individu lebih suka ikut-ikutan agar tetap lebih eksis dalam sosial media. Tetapi harus diingat bahwa perubahan di era digital harus tetap dipilah-pilih yang positif dan yang negatifnya. Kendala yang keempat ialah sering terjadinya cyberbullying dan pelanggaran hak cipta. Inovasi teknologi bergerak sangat cepat, membuat permasalahan digital dan internet tidak dapat terkendalikan. Permasalahan lain dari perkembangan teknologi adalah cyberbullying dan pelanggaran hak cipta. Cyberbullying sendiri adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Dengan pendidikan karakter, kita diajarkan bagaimana berempati, mengontrol diri, berpikir sebelum bertindak, menghormati orang lain, toleransi, dan bagaimana melakukan orang lain dengan baik serta berperilaku adil. Pendidikan karakter dalam permasalahan digital pelanggaran hak cipta ini mengajarkan individu untuk menghormati dan menghargai terhadap hasil karya orang lain, seperti menghormati karya tulis, buku, musik, dan karya seni lainnya. Jangan menggunakan ide, kata-kata, tulisan, atau karya orang lain dengan menganggap seolah-olah itu merupakan milik sendiri. Tindakan yang menganggap karya orang lain tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi, hargailah dan hormati karya orang lain ya. Contoh pelanggaran hak cipta ialah ada seseorang yang membawakan lagu tanpa mencantumkan penyanyi aslinya dan mengakui bahwa lagu tersebut adalah lagu ciptaannya. Secara tidak langsung, seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta loh, dan akan diproses sesuai dengan undang-undang dan diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kendala yang selanjutnya adalah overdosis informasi. Informasi yang berlebihan juga tidak baik. Dampak dari overdosis informasi akan berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk mencerna informasi. Di era digital ini yang semakin cepat, semua informasi yang masuk kepada kita tidak memiliki filter, tetapi filter itu sendiri berasal dari diri kita, di mana kita harus lebih selektif dalam memilih informasi yang baik dan tidak untuk diketahui. Maka dengan pendidikan karakter, kita dapat mengurangi bahkan mencegah overdosis informasi. Informasi negatif yang dapat kita cegah itu seperti komentar-komentar kotor, kasar, dan kurang bijak. Contoh berita yang kurang baik ialah gosip atau berita bohong lainnya. Karena ini sangat tidak berpengaruh pada diri kita. Maka setiap ada berita, kita harus memfilter apakah berita ini baik atau tidak untuk kita. Pendidikan karakter juga diperlukan di era digital untuk mengembangkan kepribadian yang menghargai orang lain, menjadi pribadi yang adil dan tidak membeda-bedakan dan membandingkan orang lain. Jika seseorang berpikir dia memiliki karakter yang baik, dia percaya bahwa dia akan dapat dipercaya orang lain. Jadi sebagai orang tua harus dapat mengontrol kegiatan anaknya selama menggunakan teknologi digital agar tetap bisa terfilter dengan baik. Pendidikan karakter juga akan menjadi benteng agar individu dapat dengan bijak dan cerdas menghadapi perkembangan digital. Karena jika kita lihat, masih banyak masyarakat, apalagi anak remaja, yang mengalami kesalahan dalam menangkap informasi. Jika sejak dini anak-anak sudah dikenalkan dengan pendidikan karakter, itu akan memudahkan anak dalam mengetahui jati diri dan meningkatkan jiwa nasionalisme mereka, di mana anak akan jadi lebih tahu mana informasi yang emang boleh diterima dan mana informasi yang tidak boleh diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dilakukan untuk membentengi atau menahan diri dari informasi-informasi yang sifatnya negatif bagi kita. Jadilah pengguna yang bijak di era digital ini. Manfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya
dan gunakan dengan tujuan yang baik pula, agar menimbulkan dampak yang baik ke depannya bagi kita. Dan mungkin itulah artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.